Shalom semuanya, kembali lagi di renungan pada pagi hari ini, tanggal 28 Februari 2026. Kita akan memulai renungan pada pagi hari ini. Sampai sebelum itu kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami kembali mengucap syukur Tuhan karena kasih-Mu, karena berkat-Mu. Kami bisa bangun kembali pada pagi hari ini dengan baik, tanpa kurang apapun. Selanjutnya akan memulai renungan kami pada hari ini. Kiranya Engkau memberkati sertai kami agar kami bisa mengikuti video renungan ini dengan baik, dan setiap apa yang disampaikan lewat firman-Mu ya Tuhan, agar kami bisa memahami dan bisa merenungi dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati aktivitas kami dalam satu hari ini dari pagi sampai malam nanti. Kiranya Engkau berkati dan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, kita akan memulai video renungan pada pagi hari ini yang terambil dari Ratapan pasal yang kedua, ayatnya yang ke-17. Dan tema pada renungan hari ini itu adalah saat hidup yang sesuai ekspektasi manusia. Kita akan baca di Ratapan 2 ayatnya yang ke-17. Tuhan telah menjalankan yang dirancangankannya. Ia melaksanakan yang difirmankannya, yang diperintahkannya dahulu kala. Ia merusak tanpa belas kasihan, ia menjadikan si seteru senang atas kamu, ia meninikan tanduk lawan-lawanmu. Amin. Nah, tadi kan sudah dibahas sedikit tentang tema renungan pada pagi hari ini, yaitu saat hidup yang sesuai ekspektasi manusia. Nah, dari ayat ini kita tahu bahwa Tuhan menegaskan kalau apapun yang Tuhan sudah rencanakan, sudah rancangankan kepada hidup kita, tidak bisa diganggu-gugat atau tidak bisa diubah oleh ekspektasi manusia. Nah, ketika kita menghadapi penderitaan ataupun kegagalan pun yang besar sekalipun, pertanyaan pertama yang pasti sering muncul, di manakah Tuhan? Atau apakah Tuhan sudah kehilangan kendali? Nah, kita memiliki rasa dua rasa, yaitu kadang hidup kita yang nggak sesuai ekspektasi kita ataupun Tuhan yang meninggalkan kita. Nah, di kitab Ratapan ini ditulis, kalau teman-teman tahu, ini ditulis di peristiwa tembok kota yang hancur, dan juga bait Allah yang runtuh, di mana umat Tuhan dibawa ke pembuangan. Di kondisi itu juga kita mengalami seperti itu, di mana kita merasa dibuang, kita merasa mengalami penderitaan yang besar, tapi kita selalu bertanya, Tuhan di mana? Ataupun apakah Tuhan turut bekerja dalam kehidupan kita pada saat kita lagi susah. Nah, selain itu juga ayat yang tadi di Ratapan 2:17 ini, kalau teman-teman baca juga, ayat ini kan kayak kesannya di akhir-akhir itu terdengar keras ya, terdengar tegas. Tapi dikatakan bahwa Tuhan telah melakukan apa yang dirancangkannya, dan ia merusak tanpa belas kasihan. Secara kita amati secara umum, ini seolah menggambarkan Tuhan itu yang kejam. Tapi jika kita menggali lebih dalam lagi, pengakuan ini tuh justru merupakan landasan iman kita yang sangat kokoh. Di Ratapan 2 ayat 17 ini mengingatkan kita bahwa Tuhan itu bukanlah Tuhan yang sekedar menggertak, tapi firman-Nya yang ketetapannya mutlak ataupun tidak bisa diganggu-gugat. Jika Ia setia pada janji dan berkat-Nya, Ia juga setia pada keadilan dan peringatannya. Nah, begitu pula juga dengan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita tidak sesuai ekspektasi kita jangan marah, kita jangan gak suka sama Tuhan, kita selalu menggerutu, selalu tanya, kenapa sih Tuhan melakukan ini seperti ini dalam hidupku, tapi tidak tahu bahwa Tuhan sudah berfirman dulu, Tuhan sudah menetapkan firman Tuhan, dan apa yang sudah kita rencanakan, Tuhan lebih rencanakan dulu dalam hidup kita. Jadi kita nggak bisa, istilahnya Tuhan yang pegang kendali dalam hidup kita lewat firman-Nya gitu. Nah, oleh karena itu kita harus sadar bahwa Tuhan sedang membentuk kita, meskipun kita dalam susah, dalam kondisi yang nggak enak sekalipun, karena itu disiplin bahwa tanda Tuhan bahwa Tuhan itu peduli sama kita untuk kita bisa dibentuk bersama lewat rencana dan rancangan Dia. Jika hari ini kita sedang berada di masa yang berat, masa yang bimbang, jangan lari dari Tuhan, atau jangan tanya Tuhan itu di mana.
Beralihlah kepadanya dan minta apa yang Tuhan mau dalam kehidupanku untuk melayani Tuhan lewat rencana yang Tuhan inginkan kepada setiap kita. Amin. Kita akan menutup pada renungan pada pagi hari ini. Sebelum itu kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami kembali mengucap syukur karena kasih-Mu, karena berkat-Mu kami bisa menyelesaikan pembacaan Alkitab atau renungan pagi pada pagi hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan menyelesaikan dan juga memulai aktivitas kami pada pagi hari ini. Kiranya berkati sertai kami dari aktivitas kami dari pagi sampai malam nanti. Tuhan, kiranya berkati sertai kami. Tuhan, berikan kami kesehatan dan kekuatan dalam menjalani. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menutup pada renungan pada pagi hari ini. Sebelum itu kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami kembali mengucap syukur karena kasih-Mu, karena berkat-Mu kami bisa menyelesaikan pembacaan Alkitab atau renungan pagi pada pagi hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan menyelesaikan dan juga memulai aktivitas kami pada pagi hari ini. Kiranya berkati sertai kami dari aktivitas kami dari pagi sampai malam nanti. Tuhan, kiranya berkati sertai kami. Tuhan, berikan kami kesehatan dan kekuatan dalam menjalani. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.